Kemampuan imajinasi kita yang terbatas ini, kita membutuhkan simbol, tetapi jangan berhenti mengatakan leluhur itu Tuhan, bukan. Dalam kebingungan mereka sebagai roh yang baru meninggalkan tubuh yang mati, mereka pertama kali dijemput oleh orang yang mereka kenali, yaitu roh leluhurnya. Mengakhiri hidupnya sendiri tanpa sebab, tanpa alasan yang kuat gitu, dan bukan waktunya. Dia akan menyesal atas apa yang dia lakukan. Roh yang menyesal atas tindakan ulah pati atau mengakhiri hidup dengan cara yang tidak benar akan berputar-putar di sekitar tempat dia dibunuh. Karena roh yang murni itu terjebak oleh apa yang disebut pancamaya kosa. Welcome to Kadek Ayudia's podcast. I'm a Balinese woman, quietly curious about the hidden layers of life. Hari ini kita kehadiran narasumber spesial kita, Pak Dr. Wayan Mustika. Pak Wayan adalah seorang tokoh spiritual asal Bali yang dikenal sebagai dokter, pembicara, pembimbing spiritual, dan fasilitator meditasi serta penyembuhan holistik. Kita akan membahas beberapa topik, yaitu visi dan misi jiwa, bagaimana kita bisa menghadapi krisis ekonomi saat ini, makna pernikahan, menjadi perempuan di Bali, dan juga menjawab keunikan budaya Bali yang berdoa kepada leluhur. Yuk langsung aja kita mulai videonya. Hai everyone, selamat datang di YouTube Kadek Ayudia, dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, the one and only Pak Dr. Wayan Mustika. Om Swastiastu, Pak. Swastiastu, Dek. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih sekali udah mau nyempetin waktunya Pak untuk bisa datang ke podcast saya, Pak Wayan. Nah, pertanyaan terakhir Pak Wayan, topik terakhir juga, mungkin singkat aja nih Pak Wayan. Balik lagi kan dia punya background yang orang Bali bukan di Bali ya Pak ya. Banyak sekali prinsip-prinsip atau cara-cara kita berritual berkeagamaan yang berbeda dengan teman-teman yang lain gitu Pak Wayan. Sering dia bertanya-tanya kayak kenapa sih orang Hindu itu memuja atau mendoakan leluhur gitu. Yang notabene tidak dilakukan oleh teman-teman kita yang lain gitu Pak Wayan. Sampai pada suatu saat hal itu dia pertanyakan dan kemudian mimpilah didatengin oleh leluhur Dek dua kali gitu Pak Wayan. Dan waktu itu juga Mama ngirimin video tentang nenek Dek yang turun gitu, gitu Pak Wayan. Di saat itu dia langsung berubah switch pemahaman tentang leluhur itu gitu Pak Wayan. Apa mungkin ya sebenarnya kita tuh saling terhubung gitu dan doa kita ini ke mereka sangat berarti gitu Pak Wayan. Jadi mungkin Pak bisa jelasin Pak Wayan? Gini deh, ketika orang tua masih hidup, kita menghormatinya, betul nggak? Betul. Ketika orang tua sudah meninggal, kita juga menghormati, tapi bukan dalam bentuk tubuhnya, tapi dalam bentuk rohnya. Ketika kita menghormati kakek nenek saat dia hidup, ketika meninggal pun kita masih menghormati dia dalam bentuk rohnya. Nah, roh-roh mereka yang sudah ada di atas sana lah disebut leluhur. Leluhur artinya luhur-luhur. Dan dalam ilmu spiritual kita mengerti bahwa ruh yang ada dalam diri manusia itu adalah percikan Tuhan yang memiliki gambaran seperti gambaran tubuhnya. Jadi kalau kita memikirkan, misalnya Dek memikirkan ruhnya ibu, ruh itu kan percikan Tuhan. Kalau memikirkan ruhnya ibu gampang nggak? Gampang. Lebih gampang mana, memikirkan ruhnya ibu apa memikirkan Tuhan yang tidak berwujud? Mungkin pasti lebih gampang memikirkan roh orang tua kita. Sementara kita sadar roh adalah percikan Tuhan. Sehingga dalam kemampuan imajinasi kita yang terbatas ini, kita membutuhkan simbol, kita membutuhkan gambaran tentang Tuhan gitu. Sehingga ketika kita mencoba memuja Tuhan itu jauh lebih mudah ketika kita membayangkan leluhur. Karena apa? Kita pernah melihatnya, pernah bertemu wajah kakek, ada fotonya, ada sebagainya gitu. Tetapi jangan berhenti mengatakan leluhur itu Tuhan, bukan. Artinya kalau kita menghentikan leluhur itu Tuhan saya hanya ini gitu, jadinya kebayang ya? Kebayang Pak. Anggap orang tua kita adalah Tuhan gitu, dewa bawa, pitri dewa bawa, mitri dewa bawa. Sehingga orang tua yang lain tidak kita sebut leluhur. Tapi kalau kita memahami bahwa semua yang ada ini adalah Tuhan, seperti ajaran Bhagavad Gita, kemanapun ia yang mengenal aku akan melihat aku yang sama di mana-mana. Maka dia tidak berhenti, dewa Tuhan itu adalah leluhurku, bukan. Kalau leluhur itu kan terbatas dengan wajah yang itu aja. Tapi kalau kita melampaui itu kita lihat, ujung-ujungnya di sini. Makanya kalau
Kalau melihat garis keturunan itu ada istilahnya bapak, kakek, kumpi, buyut, apa terus sampai terakhirnya Cangga, Wareng, sampai nggak ngerti lagi wajahnya, nggak tahu, kita nggak jelas siapa itu. Kemudian adalah yang disebut Sang Yang Tunggal gitu. Jadi Tuhan lagi. Tuhan. Dari sana membelah. Tapi yang ini kan kita nggak ingat. Jangankan kadang kakek kita nggak ingat wajahnya. Kadang kumpi nggak tahu, nggak ada fotonya. Iya. Apalagi Tuhan yang nggak pernah berwujud. Jadi lagi-lagi leluhur itu dengan wajah yang kita ingat hanyalah sebuah perwujudan, tanda petik, yang kita jadikan simbol untuk memusatkan perhatian bukan kepada leluhurnya, tapi kepada hakikat yang ada di balik leluhur itu sebagai sang ruh, sebagai percikan Tuhan gitu. Baik. Kebayang ya? Kebayang Pak Wayan. Mungkin karena setiap orang tuh punya spiritual atau kesadaran yang berbeda gitu Pak. Iya, kemampuan berbeda gitu. Kalau orang yang mendalam gitu, seperti orang-orang ini bisa membayangkan yang tak terbayangkan. Gimana caranya itu? Ya membayangkan kosong aja. Ketika memuja Tuhan, ya membayangkan kosong, tidak membayangkan apa-apa. Tapi kan nggak semua orang bisa membayangkan kosong. Gimana membayangkan kosong? Iya. Gimana membayangkan yang tak terasa gitu, yang tak terwujud gitu. Apa yang tak terpikirkan, susah gitu. Sehingga kita butuh sesuatu yang membuat kita mudah mengerti, oh ini gitu. Ya berkiblat aja sih sebenarnya gitu. Simbol-simbol gitu. Simbol-simbol untuk kita bisa memusatkan memusatkan gitu ya Pak Wayan. Ya. Bukan berarti kita memuja leluhur kita. Bukan leluhur si A, si B, si C, enggak. Hakikatnya yang berupa roh. Karena kita tahu roh itu percikan Tuhan. Ya, kita nggak bisa memuja yang besar, cukup yang kecil. Misalnya, ketika Dek pingin uang, bisa nggak Dek? Oh, saya pingin uang. Yang Dek maksud uang itu adalah bank, kan nggak mungkin, pasti uang. Tapi kan bukan uang segitu, uang yang banyak. Kan susah membayangkan yang besar itu. Ya, ketika membayangkan samudera, yang kita bayangkan adalah jenis pantai yang pernah kita lihat. Kalau membayangkan samudera itu kayak apa? Samudera yang mana nih mau dibayangin gitu. Tapi kita pasti memilih membayangkan sebuah pantai gitu. Ya, kalau Dek misalnya mau pergi ke Jepang, apa yang Dek bayangkan tentang Jepang? Kalau mau pergi ke Perancis, ke Paris, apa yang Dek ingat? Apa yang Dek ingat kalau ke Paris? Eiffel. Karena Eiffel itu simbol Paris. Gitu. Ya, kalau Jepang, apa yang Dek pertama ingin temui? Bunga sakura atau Fujiyama gitu. Padahal apakah bunga sakura atau Fujiyama itu adalah Jepang? Bukan. Itu ciri yang ada di situ. Ya, jadi kita memikirkan leluhur itu karena itulah yang mudah kita ingat. Daripada Tuhan yang tak terpikirkan, tak tergambarkan, tak terwujud, gimana membayangkan itu kan? Iya, Pak. Apakah itu salah, Pak? Enggak salah, ya itu tadi. Boleh. Ketika saya mau ke Jepang, saya wujudkan dalam bentuk saya berfoto di bunga sakura. Kalau saya berfoto di bunga sakura, tahu nggak ada di mana saya? Di Jepang. Walaupun itukah Jepang, bentuknya enggak kayak gitu. Ya, jadi artinya apa? Itu simbol-simbol. Kalau kita memikirkan leluhur, berarti kita ada di alam sana. Alam di mana alam Tuhan, begitu modelnya lah. Ya, itu hanya sesuatu yang membuat kita mudah membayangkan ini gitu. Paham. Kalau Dek membayangkan film Rembo, siapa yang Dek bayangin? Kan si Rembo-nya. Bukan film secara keseluruhan. Iya, Pak. Itu. Mungkin jadi pertanyaan selanjutnya Pak Wayan, apakah memang secara harfiah, Dek kan nggak tahu ya, kita setelah meninggal akan ketemu dengan leluhur kita? Dalam penelitian Dr. Michael Newton terhadap klien-klien yang dihipnoregresi, di sana kemudian orang-orang ateis yang kliennya itu ada yang agnostik, ternyata menceritakan pengalaman batin yang sama ketika mereka di masa lalu memasuki kehidupan sesudah kematian. Apa itu, Pak? Dalam kebingungan mereka sebagai roh yang baru meninggalkan tubuh yang mati, tubuh mereka yang mati, di sana tuh mereka pertama kali dijemput oleh orang yang mereka kenali, yaitu roh leluhurnya. Sehingga kenapa roh leluhur yang menjemputnya? Karena itu yang paling mudah diingetin. Ya, karena itulah yang paling pernah dia lihat fotonya atau apanya gitu. Sama kayak kita misalnya pergi ke sebuah tempat, kita pasti berharap
dijemput oleh seseorang yang kita kenal, betul nggak? Betul. Misalnya tidak pergi ke Jepang, kalau ada teman di sana yang jemput di airport lebih gampang lah. Atau minimal dijemput oleh travel, ya petugas travel, guide gitu misalnya. Nah, roh-roh leluhur kita tuh menjadi guide di sana, menurut versi penelitian itu. Ya, dia sang ruh yang tak berwujud itu akan mengambil wujud yang kita kenali, walaupun dia sudah nggak berwujud lagi. Dia mengambil citra masa lalunya. Tubuh ibu kita, tubuh kakek kita, tubuh nenek kita kan sudah nggak ada. Tapi di alam sana dia bisa mengambil energi untuk membentuk tubuh energi yang membuat kita mengenalinya gitu. Oh, ini kakekku, ini nenekku, padahal dia nggak berbentuk lagi gitu. Sehingga kita sebagai roh beradaptasi di situ. Dengan beradaptasi di alam sana kita gampang melupakan kehidupan yang sudah kita tinggalkan. Kalau enggak, sebagai roh kita nggak masuk ke dimensi itu, tinggal di alam manusia ya gentayangan. Nggak punya tubuh, nggak punya tempat, gentayangan. Gitu. Itu versi hasil penelitian study casesnya. Wah, kira-kira seperti lumayan baru buat saya, Pak Wayan. Berarti yang Bapak bilang gentayangan kan ada di dimensi yang berbeda dengan dimensi alam atas ya, Pak ya? Itu beda-beda lagi ya, Pak ya? Ada, kepadatan energinya berbeda. Oh. Ketika dia gentayangan di sini, dia ada di kepadatan energi alam manusia, tetapi tidak punya tubuh untuk melakukan sesuatu. Kenapa bisa melekat di... Ya karena orang yang pernah ulah pati, mengakhiri hidupnya sendiri tanpa sebab, tanpa alasan yang kuat gitu, dan bukan waktunya, dia kan menyesal atas apa yang dia lakukan. Sehingga dia akhirnya menyesal. Misalnya ketika Dek misalnya naik motor, lalu motornya jatuh di sebuah HP-nya jatuh di sebuah tempat, HP-nya masih bagus, Dek akan keliling-keliling di situ, betul nggak? Betul. Nyari-nyari HP yang ketinggalan. Nah, orang yang menyesal, roh yang menyesal atas tindakan ulah pati atau mengakhiri hidup dengan cara yang tidak benar, akan berputar-putar di sekitar tempat dia dibunuh atau mati gitu. Untuk mencari apa? Mencari cara berkomunikasi, minta maaf dan sebagainya. Kadang-kadang mereka butuh medium gitu. Ya, untuk menceritakan penyesalannya gitu. Paham. Ya, kayak gitu. Di Bali untungnya ada banyak medium untuk itu. Medium yang bisa membantu kita bicara dengan roh-roh yang sudah meninggalkan kehidupan ini, sehingga mereka bisa melakukan komunikasi terakhir lah sebelum mereka akhirnya mengikhlaskan semua ini gitu. Ya, sama lah kayak kita kita punya pasangan yang sangat kita sayangi, cintai, terus dia lagi pergi keluar negeri gitu. Kan kita di airport lagi dada gitu. Kalau sudah sama-sama ikhlas, ini boarding, ini pulang, beres. Tapi kalau ada masalah yang belum beres, ini boarding nggak jadi, ini pulang nggak mau gitu. Jadi dia terjebak di sekat kaca. Mereka bisa melihat satu sama lain, tapi tercekat kaca, nggak boleh masuk, ini nggak boleh keluar gitu. Gitu, kayak gitu sih modelnya. Baik, seperti perjalanan ke alam kematian. Itu ada di buku perjalanan ke alam kematian yang dia tulis ya. Jadi ada korelasinya juga nggak sih Pak sama ngaben di Hindu, Pak? Oh ya. Itu ya Pak. Ngaben itu tujuannya untuk melepas. Karena ruh yang murni itu terjebak oleh apa yang disebut panca maya kosa. Yang pertama panca, 5, maya yang palsu, kosa itu lapisan. Ada selubung maya yang 5 macam membungkus kemurnian roh. Yang pertama namanya anamaya kosa, lapisan tubuh fisik. Tubuh fisik yang sudah mati bisa membuat roh masih melekat di kehidupan ini. Biar nggak melekat, dibakar. Sehingga dia nggak melihat lagi wajah materialnya. Tapi dia masih terbungkus oleh 4 lapisan maya, berupa apa? Prana maya kosa, lapisan energi. Nah, itu dihancurkan juga dengan simbol. Energi itu simbolnya cahaya, cahaya disimbolkan dengan bunga-bunga. Dibakarlah wujud bunga-bunga yang kita sebut sebagai sekar atau sekah. Jadi upacaranya nyekah. Kemudian ada lapisan mano maya kosa, lapisan perasaan pikiran. Yaitu dimurnikan. Ada upacara manah toyaning. Jadi manahnya diheningkan gitu. Nah, berikutnya ada wijanana maya kosa, lapisan pengetahuan kebijaksanaannya yang mungkin belum beres, belum selesai dia serap melalui pelajaran kehidupan. Disempurnakan lagi, dimurnikan, lapisan yang penuh pembenaran doktrin itu dibersihkan, dimurnikan lagi dengan upacara mengajar-ajar, belajar di alam sana kepada tempat-tempat suci tertentu, mengajar-ajarnya di situ. Yang keempat,
kelima disebut Ananda Maya Kosa. Ananda Maya Kosa lapisan kebahagiaan yang kadang-kadang selama hidup penuh dengan conditional happiness, kebahagiaan yang bersyarat. Jadi saya bahagia kalau ini, tidak bahagia kalau itu. Sehingga di sana dimurnikan lagi lapisan kebahagiaannya dengan menyatukan sang ruh ke dalam sumber kebahagiaan abadi yang disebut Satchit Ananda. Sumber kebahagiaan abadi atau Satchit Ananda itu berdiamnya di ruang kosong. Ruang kosong disimbolkan dengan rong. Makanya ada prosesi ngelingihang di rong gitu. Itu yang terakhir. Sehingga sang ruh kembali murni karena sudah menyatu dengan rong atau yang mengisi ruang kosong atau akasa itu. Wah. Itu konsep orang Bali itu. Wah, Pak Wayan lengkap sekali ya ternyata konsep ngaben itu sendiri ternyata kompleks itu ya Kompleks. Pak. Ya? Maknanya juga dalam banget ya Pak Wayan. Ya, tujuannya adalah sebagai upaya, sebagai ikhtiar untuk membuat sang roh kembali murni. Karena dia tujuannya melepaskan semua ikatan tadi, moksaya, moksa, melepaskan semua ikatan. Ikatan apa? Ikatan maya tadi. Ikatan maya tubuh, energi, pikiran, pengetahuan, dan kebahagiaan. Dilepasin semua. Oh, kasih Pak Wayan. Kira-kira seperti itu. Mungkin pertanyaan terakhir, Dek. Tadi ngomong pertanyaan terakhir terus. Ternyata benar-benar terakhir Pak Wayan. Ya. Ngomongin soal leluhur ya Pak. Ya. Sejauh apa sih leluhur bisa melakukan sesuatu kepada cucunya yang masih hidup kepada kita ini? Dia mendampingi kita. Mendampingi kita. Yang mendampingi kita ketika kita membutuhkan, atau hanya mengamati ketika kita memang harus mempelajari itu. Tetapi mereka punya keterbatasan. Terbatasannya apa? Ketika kita tidak peka, bimbingannya menjadi tidak efektif. Sama lah dengan kita berdoa, ya Tuhan tolong aku dijaga. Tapi ketika Tuhan menjaga kita, kadang kita nggak peka kan? Tuhan tolonglah sucikan aku. Tapi ketika datang orang-orang yang menyucikan kita dengan membebaskan kita dari utang karma buruk, kita marah-marah. Kita nggak peka dengan kehadiran sang pencuci karma itu. Nah, itu yang sering terjadi pada kita, termasuk leluhur. Jadi orang yang peka akan paham. Nah, orang yang sering sembahyang itu jauh lebih mudah. Kenapa dia menjadi peka orang yang sering sembahyang? Karena pikirannya mudah masuk ke alfa theta, gelombang meditatif. Tapi kalau sembahyangnya benar-benar sembahyang ya, bukan sekedar om lalu pulang gitu, enggak. Sembahyangnya meditatif, benar-benar duduk hening sehingga terlatih pikirannya hening, dia mudah menangkap sinyal-sinyal rasa dari leluhurnya. Apa yang orang Bali menyebutnya kletu. Jadi ketika roh leluhur melindungi kita, kadang-kadang sudah mau berangkat rasanya kok ada sesuatu yang nggak nyaman ya kalau saya berangkat ya. Oh, tunggu dah sebentar biar tenang dulu. Nah, ada yang kadang-kadang kita dilindungi dengan cara begitu. Tiba-tiba ada perasaan nggak nyaman mau melakukan A, melakukan B gitu. Itu adalah kadang-kadang cara leluhur. Kalau kita nggak peka ya udah kita terobos saja gitu. Ya, sama dengan Google menuntun kita lah, Google Map menuntun kita. Kadang kan kita melanggar. Ya udahlah, udah dikasih tahu ke sini, kita pilih jalan yang ini, tahu-taunya beneran macet gitu. Iya Pak. Ya. Berarti bagaimana kita bisa lebih peka dan sensitif lagi dengan petunjuk-petunjuk dari semesta maupun leluhur? Iya Pak Wayan. Ya. Leluhur itu mirip seperti ini. Kita mempunyai kewajiban untuk mendapatkan pengesahan dari negara. Tapi negara yang diwakili oleh presiden kan terlalu jauh. Maka kadang-kadang cukup lewat yang paling rendah, yaitu kepala dinas, kepala lingkungan. Tapi itu mewakili negara juga. Sama dengan kita paling gampang tuh kalau mau memuja Tuhan ya leluhur aja. Kalau itu yang paling mudah kita ingat. Daripada Tuhan yang kejauhan, tidak tahu di mana membayangkan, bukan jauh tempatnya, jauh adalah dari bayangan kita, itu aja sih sebenarnya. Kalau leluhur, kenapa dekat dengan bayangan kita? Karena kita pernah dekat selama hidupnya. Pernah kita lihat fotonya, pernah kita ajak hidup gitu misalnya. Dekatnya seperti itu. Paham Pak Wayan. Kebayang ya? Kebayang Pak Wayan. Ya. Mungkin dari Pak Wayan ada pesan terakhir tentang topik ini Pak Wayan? Ya, jadi artinya Tuhan itu bisa macam-macam. Kalau kita mau memuja Tuhan yang tidak berwujud, boleh. Kalau kita mampu membayangkan yang tak berwujud. Tapi kalau kita tidak bisa, bayangkan dewa. Seperti apa dewa?
Ya kalau kita nggak mengenal dewa ya cukuplah seperti gambaran-gambaran atau patung yang membuat kita mengerti, oh kayak Dewa Siwa itu kayak begini, mau kayak di film boleh gitu. Karena itu yang paling gampang kita ingatkan untuk apa? Untuk visualisasi gitu. Ya, tapi kalau kita rasanya kejauhan juga sih, cukup memuja leluhur yang kita ingat. Dan biarlah yang pernah dekat dengan kita itu seperti leluhur, roh orang tua kita, atau mungkin roh keluarga kita. Nah, itu yang menuntun kita, memberi kita sinyal-sinyal di kehidupan ini agar kita selamat gitu. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Wayan untuk penjelasannya. Sangat meaningful dan insightful buat saya, dan semoga teman-teman juga merasakan hal yang sama dan mendapatkan bekal untuk kedepannya Pak Wayan ya. Kalau gitu saya tutup Pak Wayan. Semua terima kasih. Sekali lagi, semoga bermanfaat, Semua. Top 5-nya lah Pak ya. Ternyata salah satunya adalah tentang patah hati. Kenapa ya Pak? Rasa patah hati itu lebih menyakitkan dari penyakit fisik Pak Wayan?